Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C021086. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Skala Pengukuran dan Pengukuran Variabel. Pembahasan pertama yaitu definisi skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilogram, ton, kuintal, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran merupakan suatu prosedur penetapan atas angka yang menjadi acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang digunakan dalam pengukuran yang outputnya menghasilkan data kuantitatif. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Berikutnya jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala dikotomi. Itu skala dikotomi atau dikotomus scale digunakan untuk memperoleh jawaban ya atau tidak. Contoh, apakah Anda memiliki rumah? Ya atau tidak. Yang kedua, skala kategori. Skala kategori atau kategori scale merupakan item untuk mendapat respon tunggal. Yang ketiga, skala Likert. Skala ini didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik. Dan yang terakhir, skala diferensial semantik. Beberapa atribut berkutub dua bipolar diidentifikasi pada skala ekstrem dan responden diminta untuk menunjukkan sikap mereka pada hal yang biasa disebut sebagai jarak semantik. Selanjutnya, pengukuran variabel. Variabel mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Pengertian lain bahwa variabel adalah suatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau pengukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang suatu konsep tertentu. Pengukuran variabel adalah proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu, serta hubungan dengan masalah atau peluang bisnis. Dengan kata lain, menggunakan proses pengukuran yaitu dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek atau setiap jenis fenomena atau peristiwa yang menggunakan aturan-aturan tertentu yang menunjukkan jumlah dan atau kualitas dari faktor-faktor yang diteliti. Selanjutnya, jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala normal. Skala normal adalah skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan subjek ke dalam kategori atau kelompok. Skala normal bersifat mutually eksklusif dan masing-masing anggota himpunan tersebut tidak ada perbedaan nilai. Selanjutnya, skala ordinal. Skala ordinal tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat kategori tersebut. Skala ordinal menjawab atas suatu pernyataan. Responden diminta untuk memberikan urutan alternatif sesuai jawaban yang paling sesuai. Selanjutnya, skala interval. Skala interval memungkinkan mengukur benda antara dua titik dalam skala, menghitung means dan standar deviasi data. Yang terakhir, skala rasio. Skala rasio merupakan kedudukan data yang tertinggi di mana memiliki nilai nol yang orisinal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.